Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berikan nikmat tersebut kecuali hanya bagi mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang harus kita jaga nikmat tersebut sampai akhir hayat kita. Sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah pernah, jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Nikmat ini nikmat yang sangat besar, ini harus kita jaga jamaah dengan Allah. Dan senantiasa juga kita ingatkan kepada saudara kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada ayah ibu kita, kepada saudara-saudara kita, tentang besarnya nikmat ini, nikmat yang harus benar-benar kita jaga hatta atanal yakin, sampai kita menghadap Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Kemudian tidak lupa pula salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau, mengikuti langkah beliau dan sunnah para khulafair rasyidin hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak lupa pula kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Lukman dan teman-teman di Ma'had Darul Mukhlisin, para asatidzah, para alim ulama, para tokoh dan ikhwah semuanya yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat sedikit berbagi faedah, untuk dapat sedikit mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada antum semuanya. Dikarenakan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah oleh kalian peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu manfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi ana dan memberkahi antum semuanya. Pembahasan kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini, adalah pembahasan yang sebenarnya sudah sering sekali antum dengarkan, sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para asatidzah. Pembahasan yang memang inilah inti dari dakwah Nabi dan Rasul. Sebagaimana apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah aku utus bagi setiap umat itu rasul, melainkan rasul itu dakwahnya apa? An i'budullaha wajtanibut taghut. Mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut.
Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pembahasan yang memang ini sudah sering kita dengarkan, sudah sering kita ulang-ulang. Akan tetapi inilah memang inti dakwah Islam. Pembahasan yang dia merupakan kemuliaan bagi seorang muslim, yang tidak boleh ada dari kita yang remedi, gagal dalam pembahasan ini. Tidak boleh gagal dalam masalah tauhid. Ini harus benar, tidak boleh salah sedikit pun. Karena menyimpang masalah tauhid jatuh kepada syirik. Jatuh kepada syirik bahaya jamaah. Kenapa? Karena kata Allah Taala, Allah tidak akan ampunkan apabila seorang itu mengerjakan kesyirikan. Allah Taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Taala tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah Taala akan mengampunkan dosa selain dari dosa syirik ini kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya masalah tauhid harus benar, mi'ah fil mi'ah, 100% antum harus benar. Tidak boleh salah, tidak boleh keliru masalah tauhid ini. Karena kalau salah, menyimpang, jatuh kepada kesyirikan. Dan kita lihat ternyata betapa banyak pada hari ini manusia yang jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada dosa yang sangat besar, dosa syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Karena apa? Karena jahil, karena bodoh, tidak tahu. Dia kira ibadah, padahal maksiat. Dia kira mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, padahal dia sedang bermaksiat kepada Rabbul Alamin. Syirik dosa yang besar, suatu yang harus kita waspadai. Dosa syirik, dosa yang teramat besar, bahkan mengalahkan dosa-dosa besar yang lainnya. Mencuri dosa besar jamaah, akan tapi dosa syirik lebih besar. Berzina dosa besar, akan tapi dosa syirik ini jauh lebih besar. Oleh sebab itu, pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang syirik ini harus terus kita lakukan, harus terus kita ulang-ulang, harus terus kita kaji. Sampai kapan Ustaz? Sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Sampai akhir hayat kita harus terus ada ngaji tauhid. Jangan pernah menganggap enteng perkara ini. Jangan pernah meremehkan dosa syirik. Jangan pernah merasa aman. Udah lama nih ngaji tauhid. Udah selesai usul salasa, udah selesai kitab tauhid, udah aman, enggak usah ngaji lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Musuh kita iblis laknatullah alaih. Ini udah pemain lama. Bukan anak kemarin sore. Bahkan iblis laknatullah alaih ini sudah ada sebelum bapak kita Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya ini udah lawan senior yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tangguhkan hidupnya sampai hari kiamat. Untuk apa? Tujuan ditangguhkannya iblis laknatullah alaih ini, minta kepada Allah untuk ditangguhkan untuk apa? Untuk mengajak manusia, anak keturunan Adam, ikut bareng iblis ini dan bala tentaranya masuk dalam neraka Allah wa a'udzubillah. Dan ini kita katakan ini udah pemain lama jamaah. Nabi Adam kena tipu daya iblis laknatullah alaih. Apalagi kita, betapa lemahnya kita. Orang baru berapa tahun usia kita? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Iblis dari ribuan tahun. Subhanallah. Istilahnya jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaikan petinju kelas berat lawan petinju kelas ringan. Sekali pukul udah oleng langsung.
KO. Kenapa? Udah pengalaman. Udah tahu ini langkah-langkahnya ini udah kayak gini. Udah nih gampang, manusia dikasih seperti ini aja udah habis. Ya. Kalaulah tidak karena rahmat Allah Azza wa Jalla, ini saya tidak sanggup kita ya selamat dari fitnah yang luar biasa ini. Makanya kita banyak-banyak minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla, minta pertolongan dari Allah, dan terus kita belajar tauhid, mempelajari syirik. Kenapa kita belajar tentang syirik ini? Agar kita tidak jatuh kepadanya, agar kita tidak melakukan amalan tersebut, amalan yang dapat menodai tauhid kita kepada Allah, amalan yang dengannya kita terancam masuk ke dalam neraka Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan tauhid ini merupakan tujuan penciptaan manusia. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa makna ya'budun ay yuwahhidun. Tidaklah Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Dan makna ibadah di sini adalah dengan tauhid. Karena ibadah tidak akan diterima jamaah kecuali apabila terpenuhi syaratnya. Yang pertama adalah dari sisi amil. Dari sisi amil. Dari sisi pelakunya, yaitu orang ini yang beribadah tersebut, dia haruslah seorang muslim muwahhid. Muslim muwahhid. Orang yang tidak Islam jamaah, apapun agamanya, Nasranikah, Yahudikah atau agama apapun dia beribadah, kalau dia bukan muslim tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dihapuskan amalannya oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga apabila dia tidak mentauhidkan Allah, dia syirik kepada Allah, dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dari sisi amil. Adapun dari sisi amal, maka ini ada dua syarat. Yang pertama dia harus ikhlas mengharap wajah Allah. Yang kedua dia harus ittiba sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini harus ada dalam ibadah kita. Kalau dia tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau dia tidak ikhlas, tidak mengharap wajah Allah, maka tidak akan diterima. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan apa? Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin, untuk Allah Azza wa Jalla, tidak selainnya. Jamaah yang Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berikan ibadah kita untuk selain Allah, tidak diterima. Dan ini syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa meminta kepada selain Allah, syirik. Kita menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, kesyirikan. Dan syirik ini terbagi menjadi berapa? Dua. Sebagian ulama mengatakan syirik itu terbagi menjadi 3. Ini harus tahu. Seorang penuntut ilmu harus tahu, harus hafal betul, paham benar ini, biar tidak jatuh pada kesyirikan tersebut. Sebagian mengatakan tadi syirik terbagi menjadi 2, yaitu syirik apa? Syirik akbar dan syirik asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Sebagian yang lainnya mengatakan 3, kata mereka. Ada syirik akbar, ada syirik asghar, ada syirik khafi. Apa itu syirik khafi? Syirik yang tersembunyi. Namun yang rajih insyaallah adalah yang mengatakan bahwasanya syirik itu terbagi menjadi 2, syirik akbar dan syirik asghar. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar.
Sungguhnya aku khawatir menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka para ulama mengatakan kalau ada syirik kecil maka ada syirik besar. Ini dalilnya. Ada syirik khafi maka akan kembali kepada dua hal ini tadi. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi tadi, maka akan kembali kepada imma itu syirik akbar atau syirik asghar. Contoh misalnya jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang yang riya. Orang yang riya. Orang riya ini amalan hati. Dia baca Quran, dia perindah bacaannya, ternyata tujuannya untuk apa? Untuk dipuji manusia. Manusia yang tahu enggak tahu. Enggak bisa katakan antum riya, enggak bisa. Apakah antum sudah belah dadanya? Sudah lihat isi hatinya? Kita enggak tahu. Ini adalah sesuatu yang khafi, sesuatu yang tersembunyi. Enggak ada kita yang tahu. Saudara kita ini beramal ikhlas mengharap wajah Allah, ataukah dia riya, ingin mendapatkan pujian manusia? Akan tapi para ulama semuanya sepakat yang namanya riya itu termasuk syirik asghar, walaupun dia tersembunyi. Jelas. Nah, sebaliknya ada seseorang yang dia memiliki keyakinan dalam hatinya. Dia yakin bahwasanya orang soleh yang sudah meninggal ini dapat mengabulkan permintaannya. Dia memiliki keyakinan bahwasanya orang wali yang sudah meninggal itu kalau dia minta samanya, wali tadi yang sudah meninggal, orang soleh yang sudah meninggal tadi, orang soleh itu bisa mengabulkan permintaannya. Dia meyakini dalam hatinya. Akan tetapi orang ini satu kali pun tidak pernah pergi ke kuburan tersebut untuk minta sama orang soleh yang sudah meninggal tadi. Sekalipun dia tidak pernah pergi. Ini khafi tidak? Khafi. Tidak ada satu pun yang tahu. Kenapa? Karena akidah, sesuatu yang ada dalam dada mereka. Kita tidak ada yang tahu. Maka yang seperti ini adalah syirik akbar, syirik besar, karena meyakini adanya tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, walaupun dia khafi, walaupun dia tersembunyi. Maka syirik khafi ini nanti kembalinya kepada imma dia syirik akbar atau syirik asghar. Faham? Nah, alhamdulillah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, barakallahu fi wa fikum, semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Syirik akbar, pembahasan kita adalah mewaspadai bahaya syirik. Bagaimana kita bisa waspada kalau kita tidak mengenalnya? Kita harus mengenal ini bagaimana kesyirikan tersebut, lalu kita bisa mewaspadainya. Syirik akbar adalah menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Misal tadi dia meyakini penghuni kubur itu dapat mengabulkan doanya. Dia minta ke kuburan, dia pergi ke kuburan orang soleh, minta sama penghuni kubur, dan dia berkeyakinan bahwasanya penghuni kubur ini bisa mengabulkan doanya. Ini syirik akbar. Dia yakin yang mengabulkan doa ini adalah penghuni kubur tadi. Dia jadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla, padahal yang dapat mengabulkan doa adalah Allah Azza wa Jalla saja, tidak ada selainnya. Tidak ada satupun hamba yang dapat memenuhi permintaan seorang hamba. Makanya memalingkan ibadah rububiyah tersebut kepada selain Allah, memalingkan ibadah yang harusnya ditujukan hanya kepada Allah, dia tujukan kepada selain Allah, ini syirik akbar. Dan syirik akbar ini pelakunya keluar dari agama Islam, hapus amalannya. Kemudian yang kedua adalah syirik asghar. Syirik akbar insyaallah banyak kaum muslimin yang sudah mengetahuinya. Jadi memang harus benar-benar kita jaga, jangan sampai jatuh kepada syirik akbar ini. Tapi insya Allah kaum muslimin udah banyak yang faham. Berbeda halnya dengan syirik
asghar, syirik kecil. Syirik kecil ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang agak sedikit butuh perjuangan, butuh mujahadah, butuh pemahaman yang lebih tentangnya. Yang mana kalau kita tidak belajar, tidak benar-benar memahaminya, maka kita akan terjatuh pada syirik asghar ini. Syirik kecil tadi. Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Qaulus Sadid, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan syirik kecil adalah jami'ul aqwal wal af'al allati yatawassalu biha ila syirkin akbar. Setiap perkataan ataupun perbuatan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka hamba ini berpotensi untuk jatuh kepada syirik akbar. Ini syirik asghar. Setiap bentuk perkataan ataupun perbuatan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka menjadikan hamba ini berpotensi untuk terjatuh pada syirik akbar. Ini syirik asghar, kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Contohnya apa? Gulu kepada orang soleh, berlebih-lebihan pada orang soleh. Dia datangi orang soleh, dia ambil keringatnya, liurnya, ngarep berkah darinya. Ini gulu, berlebih-lebihan dengan orang soleh. Dan ini berpotensi nantinya, berpotensi apa? Untuk menjadikan orang tersebut jatuh kepada syirik akbar. Berpotensi. Dan ini kata para ulama, ini adalah syirik asghar. Kenapa ini berpotensi mendatangkan atau membawa seorang itu jatuh kepada syirik akbar? Jami'ul aqwal wal af'al allati yatawassalu biha ila syirkin akbar. Setiap perkataan ataupun perbuatan yang dengannya apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka hamba ini berpotensi untuk jatuh kepada syirik yang besar. Ini pendapat yang pertama. Akan tapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan tentang ta'rif atau definisi dari syirik asghar ini, syirik kecil, ini tidak sama dengan pendapat Syekh Sa'di rahimahullah. Mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan syirik kecil adalah kullu maja'ati nusus, kullu maja'ati fin nusus bitasmiyatihi syirkan walam yablugh ila haddi syirkin akbar. Setiap apa yang datang pada nusus, pada dalil, setiap apa yang ada dalilnya yang disebut dengan syirik, akan tetapi dia tidak sampai pada derajat syirik akbar. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat Lajnah Daimah dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya yang disebut dengan syirik asghar ini apa syahidnya? Harus ada dalil. Harus ada dalil yang menyebutkannya dengan syirik. Kalau dia tidak disebutkan dengan syirik oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak ada dalil dari Al-Qur'anul Karim tentangnya yang mengatakan bahwasanya dia adalah syirik, maka ini bukan syirik. Contoh perkataan Masya Allah wasi'ita, ini syirik bukan? Syirik bukan? Apa artinya Masya Allah wasi'ita? Atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Syirik bukan? Syirik. Kenapa syirik, Pak? Karena ada dalilnya. Karena ada dalil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, pernah suatu ketika Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ada seorang lelaki yang berkata kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wasi'ita, atas kehendak engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, ya, atas kehendak Allah dan atas kehendak engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah wa syi'ta. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah? Katakanlah masya Allah wahdah. Katakan cukup, katakan atas kehendak Allah. Syahidnya di sini adalah Rasulullah SAW mengatakan aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau ingin jadikan aku tandingan bagi Allah? Artinya apa? Ini syirik. Ini syirik. Tapi tidak sampai pada syirik akbar. Kenapa tidak sampai? Kenapa? Karena yang mengucapkannya adalah sahabat. Karena yang mengucapkannya adalah sahabat. Dan tidak mungkin sahabat berkeyakinan bahwasanya Rasulullah SAW ini berserikat dengan Allah Azza wa Jalla dalam mengurus alam semesta. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin para sahabat itu berkeyakinan bahwasanya yang ngurus alam semesta ini Allah bersama Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Makanya para ulama katakan ini syirik asghar, bukan syirik akbar. Dan ini dinamakan syirik oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faham? Nah, alhamdulillah. Contoh yang lain, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makai jimat. Nah, syirik enggak pakai jimat? Syirik enggak, Pak? Syirik akbar atau syirik asghar? Syirik akbar. Nah, syirik akbar atau asghar? Jamaah yang Allah Azza wa Jalla, makai jimat ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Kenapa dikatakan syirik? Karena ada dalil. Karena ada dalil yang mengatakan bahwasanya ya, makai jimat itu syirik. Nabi yang mulia SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkan. Sesungguhnya jampi-jampi, kemudian jimat dan pelet itu adalah syirik. Maka kita katakan orang pakai jimat ini mengerjakan kesyirikan. Kenapa? Karena ada dalil. Karena ada dalil menunjukkan ini adalah syirik. Artinya segala bentuk jimat, jamaah yang mulia Allah Azza wa Jalla, ini adalah kesyirikan. Ya, segala macam bentuk jimat. Apa itu jimatnya? Macam-macam, banyak. Ada jimat itu dalam bentuk apa? Penglaris. Ada enggak di sini? Di Sambas ini ada. Ada enggak? Ada ya, banyak. Pakai penglaris di warungnya, di tokonya. Dia berkeyakinan kalau ada jimat ini maka tokonya dilaris. Tapi yang beri menjadikan laris itu tetap Allah Azza wa Jalla, gitu kan. Ini syirik asghar. Kenapa? Karena dia yakinnya Allah Azza wa Jalla. Tapi dia apa? Jadikan jimat ini sebagai perantara, wasilah. Dan Nabi yang mulia SAW mengatakan ini adalah syirik. Ya, tapi tidak sampai pada syirik akbar. Kalau syirik akbar orangnya murtad, keluar dari agama Islam. Syirik asghar enggak. Ya, dia berkeyakinan masih Allah Azza wa Jalla yang berikan maslahat mudarat. Tapi ya, kalau pakai jimat lebih yakin, gitu kan. Kalau keluar rumah pakai jimat aman, tenang. Kalau tidak pakai jimat tidak tenang dia. Makanya jimat ini jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan manusia lemah. Ya, ada orang yang keluar tidak pakai jimat kemudian ya gelisah dia, mau pulang lagi. Kenapa ngambil jimatnya? Dia tawakalnya pada jimat. Padahal Nabi yang mulia SAW mengajarkan kepada kita kalau mau keluar rumah itu baca doa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Tawakalnya pada siapa? Pada Allah, bukan pada jimat. Ini kesyirikan. Masih banyak orang yang yakin seperti ini, jamaah milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia ambil hujan,
panas, ambilnya apa? Rumput, letakkan di telinga. Ada kayak gitu? Nah, apa ini? Iya, ini kalau pakai ini Ustaz, ini tidak kena hujan panas kan? Rumput jadikan jimat. Ya, subhanallah. Ini orang tidak sadar, dia jahil, ya, tidak tahu, jatuh kepada syirik. Syirik apa? Syirik asgor. Jangan ini syirik akbar nih, keluar dari agama Islam, oh bahaya gitu kan. Ini syirik asgor. Ya. Tapi ini dosa besar jamaah. Walaupun kita katakan apa? Ini adalah syirik kecil. Syirik kecil itu dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah ya kezaliman yang besar, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Dosa besar ini, bahkan lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya. Lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa riba. Kenapa? Ini syirik. Ya, ini adalah kesyirikan. Makanya kita jaga saudara kita, keluarga kita dari mengerjakan amalan kesyirikan ini. Ini dari syirik kecil. Sudah azan ya? Belum. Belum ya. Nah. Kemudian contoh yang lain, jamaah yang Allah Azza wa Jalla. Ya, orang menganggap sial terhadap sesuatu, menganggap sial. Syirik enggak nih? Syirik enggak? Tahu dari mana ini syirik? Ada dari apa dalilnya, Pak? Ada dalilnya. Nah, ya, menganggap sial terhadap sesuatu ini kesyirikan jamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? At-tiyaratu syirkun. At-tiyarah, menganggap sial terhadap sesuatu ini adalah kesyirikan. Ada enggak orang yang menganggap sial terhadap sesuatu pada hari ini? Banyak. Dia katakan angka sial. Ada angka sial? Mereka katakan berapa angka sial? 13 angka sial katanya. Ya, 13 angka sial. Makanya kalau kita lihat gedung-gedung itu Pak, gedung-gedung tinggi, itu ndak ada tuh lantai 13, ndak ada. Yang ada lantai 10, 11, 12, habis itu 12A, ya kan? 12, 12A, 14, gitu ya. Ndak ada tuh lantai 13. Kenapa? Sial kata mereka. Ya. Tahu ndak kenapa? Sebabnya adalah mereka katakan ini 13, ini kan apa? Terdiri dari angka 1 dan angka 3. 1 tambah 3 berapa? 4. 4 itu bahasa Cinanya apa? Si. Apa artinya si? Mati. Ini sial katanya. Makanya 13 angka sial kata mereka. Ya. Kenapa? Karena tadi 1 sama 3 4. 4 itu si, mati. Ya, nanti sial. Tidak ada lantai 13. Begitu juga lantai 4 tidak ada tuh. Ya. Nanti gitu juga ya, anak ke-1, anak ke-2, anak ke-3, anak 3A gitu, anak ke-5 gitu ya. Anak ke-4 enggak ada, anak ke-4 sial. Ya, seperti ini wakil jamaah. Banyak. Antum lihat ya, hatta sampai di perumahan-perumahan pun kayak gitu. Ya. Nomor 1, 2, 3, 3A. Kemudian 5. 10, 11, 12, 12A. Kemudian baru 14. Menganggap sial terhadap sesuatu, dan ini kesyirikan jamaah. Kenapa? Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun. Ya, menganggap sial terhadap sesuatu ini adalah kesyirikan, dan ini harus kita jauhi. Ya, seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah orang yang tunduk kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia jaga benar-benar dirinya agar tidak jatuh kepada kemaksiatan. Dia jadikan dirinya ya untuk apa? Untuk benar-benar memperhatikan perkataannya,
benar-benar dia perhatikan perbuatannya agar dia tidak jatuh kepada dosa-dosa besar. Dan ini adalah orang yang bertakwa. Bahkan bukan cuma dosa besar, dosa kecil pun dia jauhi. Makanya penyair mengatakan, ya, khali dzunuba saghiruha wa kabiruha dzakat taqwa. Wasna kamasyi fawqal ardi syauqi fanzur ma tara. La tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Nah, taib, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kabelnya enggak ada. Asyhadu an la Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nasta'nif darsana, kita lanjutkan sedikit ya pembahasan kita, pelajaran kita tentang waspada terhadap bahaya kesyirikan ini. Waspada terhadap dosa yang sangat besar ini. Para penyair mengatakan tentang takwa, khali saghiraha, khali zunuba saghiraha wa kabiraha zaka taqwa. Tinggalkanlah oleh kalian kemaksiatan saghiraha wa kabiraha, baik itu kemaksiatan atau dosa kecil ataupun dosa besar, zakat taqwa, itulah ketakwaan. Wasna kamashi fauqal ardi syauki fanzur ma yara. Jadikanlah engkau bagaikan berjalan di atas permukaan bumi yang di sana banyak durinya. Maka kalian akan berhati-hati sewaktu melewati tanah tersebut. Ya, suatu jalan yang di situ banyak duri. Kita harus lewat, maka apa yang kita lakukan? Maka kita akan berhati-hati melewatinya, pelan-pelan, ya, sikit-sikit jalan. Kenapa? Salah langkah tertusuk duri sakit. Ya. Kemudian la tahqiranna saghiratan. Ya. Janganlah pernah kalian remehkan dosa kecil. Fa innal jibala minal hasar. Karena sesungguhnya gunung yang besar itu, jamaah yang Allah Azza wa Jalla, ini tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Ya, ini subhanallah. Inilah orang yang bertakwa. Dia jaga benar-benar dirinya. Ya, dia jaga perkataannya, dia jaga lisannya agar tidak jatuh kepada maksiat kepada Allah. Terlebih maksiat apa? Syirik. Dosa besar yang paling besar. Ini yang paling berbahaya. Bagaikan apa? Bagaikan dia berjalan di atas permukaan tanah yang di sana banyak duri. Dia hati-hati sekali dalam melangkah. Dia sedikit-sedikit melangkah. Takut jatuh. Takut tertusuk duri. Begitulah orang yang bertakwa kepada Allah. Dia takut, jaga benar lisannya ini, jaga benar amalannya. Jangan sampai apa Pak? Jangan sampai jatuh kepada kesyirikan. Jangan sampai apa? Melakukan amalan kesyirikan. Baik itu syirik asghar, apalagi syirik akbar. Baik itu syirik kecil, apalagi syirik yang besar. Dia jaga benar-benar dirinya. Bahkan dia jaga dirinya dari dosa-dosa kecil. Ya. Kenapa? Karena dosa kecil, jamaah yang Allah Azza wa Jalla, kalau dilakukan terus-menerus, maka dia akan besar pula. Sebagaimana gunung yang besar itu, yang tinggi menjulang tersebut. Tahukah kita bahwasanya gunung itu adalah kumpulan dari kerikil-kerikil yang kecil. Kerikil-kerikil bertumpuk jadi gunung yang besar. Maka di sini jamaah yang Allah Azza wa Jalla, ya, penting bagi kita untuk mempelajari apa? Masalah tauhid ini. Tadi menganggap sial terhadap sesuatu itu masih banyak sekali kita dapati. Dia tidak mau jalan bulan safar. Kenapa? Bulan sial katanya. Nanti tabrakan, nanti ini. Tidak mau nikah bulan safar. Kenapa? Nanti sial. Padahal Nabi yang mulia selalu mengatakan apa? At-tiyaratu syirkun. Menganggap sial terhadap sesuatu itu adalah kesyirikan. Ya, mau kawin, mau nikah, dihitung-hitung dulu hari-hari yang pas. Kenapa? Takut nanti ada bulan sial, hari sial. Oh, ini namanya keberatan nih, makanya suka sakit. Ada enggak kayak gitu? Kasih nama anak ini, gitu kan? Oh, ini namanya keberatan, padahal namanya udah bagus gitu. Ya. Oh, ini kata dukunnya, ini namanya keberatan. Nama beri sial, ganti. Ya Allah. Menganggap sial terhadap sesuatu. Hati-hati dekat fulan ya, sial tuh. Hati-hati. Ini menganggap sial. Padahal Nabi yang mulia SAW mengatakan apa? Tiyaratu syirkun. Menganggap sial terhadap sesuatu adalah kesyirikan. Maka di sini jamaah milik Allah Azza wa Jalla, ya, kembali kami mengingatkan kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada antum semuanya, ya, untuk apa? Untuk belajar. Terus kita
belajar tentang tauhid ini. Ini bekal kita yang paling utama menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan ini. Jangan sampai terjatuh. Jaga diri kita, jaga keluarga kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Jaga diri kita, jamaahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara syirik kecil juga, ya, dan ini juga banyak, ya, yaitu apa? Riya. Ya. Yang mana Nabi yang mulia SAW mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkun asghar. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, riya. Syirik kecil itu adalah riya, beramal mengharapkan pujian manusia. Begitu juga dengan apa? Ujub, merasa dirinya besar. Ini dakwah berkembang ini karena saya. Ini masjid ini jadi karena saya. Oh, ini alhamdulillah ini ramai sekarang. Ya, ini karena apa? Karena saya. Ini ujub, jamaah Allah Azza wa Jalla. Ini bahaya. Ya. Jadikan apa? Niat kita ikhlas mengharap wajah Allah Azza wa Jalla, dan hati-hati riya ini. Karena Nabi yang mulia SAW mengatakan apa? Riya ini lebih, ya, dikhawatirkan menimpa umat ini daripada fitnah apa? Fitnah Dajjal. Pada fitnah Dajjal itu luar biasa. Ini syirik asghar. Makanya kita katakan tadi di awal kajian ini, syirik asghar ini bahaya sekali. Banyak sekali kita yang jatuh kepadanya tanpa kita sadari. Maka jangan pernah kita merasa aman. Oh, saya udah ngaji lama, udah ikhwah senior, maka udah pasti selamat. Belum tentu. Sewaktu kita merasa aman, itulah kita sudah terkena fitnah. Sewaktu kita telah merasa diri kita aman, kita tidak akan jatuh pada kesyirikan. Bisa-bisa kita sudah jatuh pada kesyirikan tersebut. Wa iyyazubillah. Anda rasa ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Tabaraka wa Ta'ala selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Tabaraka wa Ta'ala terima ibadah kita. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Tabaraka wa Ta'ala terima salat kita, agar Allah Azza wa Jalla terima puasa kita, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala rahmati kita semuanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kita mengharapkan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan amalan kita senantiasa ikhlas mengharap wajahnya. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Arsyil Azim, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak kumpulkan kita kembali di dalam surga firdausnya. Amin Allahumma amin. Aku qauli hadza, ana rasa ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu anda dari syaitan. Kita akhiri majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.